Bapa dan sahabat kami. Kau yang selalu pedulikan kehidupan kami, Tuhan. Kau selalu memperdulikan generasi kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Dan kami mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 27 Januari 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema tersembunyi bersama Kristus. Saya berharap saudara sudah membaca beberapa firman Tuhan dan pada hari ini saya mengajak saudara membaca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 9, dan juga dari Markus pasal yang ketiga. Izinkan saya membaca satu ayat yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, renungan kita saudara, setiap orang percaya pasti pernah menghadapi tuduhan, baik dari manusia, dari iblis, bahkan dari hati nurani sendiri yang mempertanyakan, benarkah kamu sudah diselamatkan? Benarkah dosamu sudah diampuni? Benarkah hidupmu berubah? Tuduhan-tuduhan ini sering membuat kita ragu. Namun, Paulus mengarahkan jemaat Kolose kepada satu kenyataan rohani yang tidak berubah, yaitu hidup kita telah tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini berarti identitas, keselamatan, dan masa depan orang percaya bukan ditentukan oleh apa kata manusia, tetapi oleh apa yang Kristus sudah selesaikan di kayu salib. Di dalam Kristus kita aman, terpelihara, dan tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang dimaksud dengan tersembunyi bersama Kristus? Maka yang pertama, kita sudah diangkat untuk hidup dalam realitas baru. Dapat saudara baca dalam Kolose 3 ayat 1 yang berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Paulus menegaskan bahwa bukan lagi manusia lama, kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Sebuah karya Tuhan yang sudah tuntas. Tuduhan yang mengatakan kamu belum layak, kamu belum berubah, atau kamu belum selamat, sebenarnya sedang mengabaikan fakta karya Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jika Tuhan sudah mengangkat kita dalam identitas baru, maka tuduhan manusia tidak bisa membatalkannya. Hal kedua, identitas kita sudah tersembunyi dan terjamin dalam Kristus. Saudara, silahkan membaca dalam Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi berarti dilindungi, tidak bisa direnggut, tidak dapat dibatalkan oleh tuduhan, bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Tuduhan dari iblis sering memakai kalimat, kamu bukan Kristen sejati, atau kesalahanmu membuktikan kamu belum diampuni. Tetapi Paulus mengatakan bahwa hidup kita sudah disembunyikan dalam Kristus. Itu berarti keselamatan kita aman sepenuhnya. Pengampunan kita lengkap. Identitas kita tidak terbuka untuk diserang. Saudara, silahkan membaca Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, juga dari Mazmur 27 ayat kelima. Selama kita di dalam Kristus, tuduhan tidak bisa mengubah status. Hal ketiga, kita hidup di atas dasar karya Kristus yang sudah selesai. Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kristus adalah dasar identitas kita, bukan performa kita. Keselamatan kita bukan ditentukan oleh seberapa sempurna hidup kita hari ini, tetapi oleh karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Tuduhan memang bisa membuat kita gelisah, tetapi Kristus sudah berkata, sudah selesai. Silakan saudara membaca Yohanes 19 ayat 30. Karya penebusan itu lengkap. Dosa diampuni, hukuman dihapuskan,
hidup baru diberikan. Dalam Ibrani 10 ayat 14, karena Kristus sudah menyempurnakan segalanya, tuduhan apapun yang datang tidak dapat membatalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Hal keempat, hidup kita mengarah kepada kemuliaan. Roma 8 ayat 30 berkata, Allah yang membenarkan juga memuliakan. Tuduhan tentang masa kini sering muncul karena orang hanya melihat bagian hidup yang punya penuh kelemahan. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa perjalanan kita belum selesai. Suatu hari, siapa kita sebenarnya akan dinyatakan dalam kemuliaan. Dengan fokus pada kemuliaan yang akan dinyatakan, kita tidak mudah goyah oleh tuduhan tentang keadaan kita saat ini. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Ketika tuduhan datang, baik dari dunia, iblis, maupun dari hati sendiri, ingatlah bahwa identitas kita disembunyikan dalam Kristus. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib adalah final, lengkap, dan tidak dapat dibatalkan. Karena itu, jangan mudah goyah, jangan terkecoh oleh suara yang mempertanyakan keselamatanmu. Berdirilah di atas kebenaran firman, maka engkau pasti ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam engkau. Kiranya kita hidup setiap hari dengan damai, yakin bahwa hidup kita tersembunyi bersama Kristus, sehingga aman, dijaga, dan ditetapkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang menyatakan bahwa kami ada di dalam Kristus, dan kami juga, Tuhan, untuk tinggal dan untuk berjalan bersama dengan Kristus dalam hidup kami, supaya kami tetap teguh bahwa pekerjaan Kristus di kayu salib sudah menyelamatkan kami, mengampuni dan mengabaikan hukuman kekal yang ada pada setiap manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.